menurut Al-Quran. Tapi nanti jangan setiap menyanyi dianggap bohong, belum tentu. Nanti kita kaji di masjid kita ini. Jamaah sekalian, sebelumnya salawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita lewat Islam. Coba di dalam ajaran Islam ada 3 inti yang harus kita mampu membedakannya. Pertama tentu akidah. Akidah itu keyakinan harus lurus dan kuat sebagaimana sebelumnya telah kami sampaikan. Seperti kita meyakini setelah nanti kita di alam barzakh akan bangun dari alam kubur. Itu harus diyakini. Yab'atsu man fil kubur, akan dibangunkan orang-orang setelah di alam kubur. Alam barzakh akan bangun lagi dan roh itu akan dikembalikan dalam suasana yang berbeda, lalu digiringlah menuju padang mahsyar. Itu harus kita yakini, nyangkut akidah. Yang kedua ibadah, gampang saja, kita ambil wudu. Wudu itu ibadah, karena itu sehabis wudu setelah benar, terutama membasuh kepala, jangan sampai begini. Biasanya ada orang membasuh kepalanya gini-gini toh, itu tidak bisa, itu bukan tuntunan Al-Quran. Itu seluruhnya kedua tangan diberi air, seraya ditarik dari depan lalu sampai tengkuk, lalu menuju telinga. Setelah selesai, atau dikembalikan lagi ke depan lalu membasuh telinga, sehingga kepala dan telinga hanya satu basuhan, yang lainnya masing-masing 3 kali. Sehabis berwudu kita mengucap 2 kalimat syahadat. Itu ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada yang menambah Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Tanpa itu pun sudah bagus. Siapa wudunya baik lalu mengucap 2 kalimat syahadat tadi, maka akan dibuatkan rumah di surga. Itu ibadah gitu. Termasuk adzan. Siapa yang mendengarkan adzan menirukan dengan baik dan tertib, sehabis dia ada selesai adzan dia berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudanil ladzi wa'ata. Sudah titik. Maka kata Nabi, halat lahu syafaati. Luar biasa. Saya harus menolong itu, maksudnya memberikan syafaat pada orang yang suka mendengarkan adzan, yang senang mendengarkan adzan, dan sehabis adzan dia berdoa. Tapi sayangnya kita kena adzan ngomong aja. Sing ngomong duit, sing ngomong macam-macam ya. Kita menirukan adzan itu sudah luar biasa. Itu nyangkut masalah ibadah sudah bagus. Sekarang urusan dunia. Urusan dunia itu berpakaian, berjalan, ya, duduk, ya, naik kendaraan, menyanyi. Menyanyi itu dangdutan itu, ya, itu secara umum urusan dunia. Nah, urusan dunia itu lain dengan doa tadi. Urusan dunia itu silahkan kamu kerjakan. Kalau ada larangan baru berhenti. Itu urusan dunia. Saya ulang ya, ini harus dipahami betul 3 itu. Urusan keduniaan itu bebas, bahkan joget, bahkan sak remoke wong itu. Tapi nek dilarang baru berhenti. Nah, sekarang bagaimana menyanyi itu? Kita karena seorang muslim, hidup kita sesuai dengan Al-Quran. Saya bacakan Al-Quran itu bagaimana hukumnya menyanyi, apa boleh apa tidak. Nah, begitu. Tapi yang jelas menyanyi itu urusan keduniaan, urusan dunia gitu. Bahkan nyanyi banda itu asalnya begitu, tapi dalam Al-Quran coba kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasyu'ara'u yattabi'umul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun.
wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Wasyu'ara, penyair itu penyanyi ya. Kalau dalam bahasa Arab menyanyi itu syair. Kalau orang Jawa Timuran jula-juli gandangan itu namanya. Kalau wong Solo nembang, Bengawan Solo itu jenenge nembang. Lalu kalau kita umum menyanyi, dangdutan itu nyanyi, namanya lagu Melayu. Jadi itulah nama saja. Tapi dalam bahasa Arab penyanyi itu penyair. Jadi orang yang suka nyanyi berarti penyair. Wasyu'ara, dan penyair itu, penyanyi itu yattabi'umul ghawun, diikuti oleh mereka yang sesat. Jadi kebanyakan yang senang mengikuti orang nyanyi itu orang sesat. Yang pernah kami singgung, insya Allah dulu tahun 2013 penyanyi dari Amerika itu yang biasanya lepas baju itu, di punggungnya ada gambar kalajengking itu, kalau sudah nyanyi luar biasa itu karcisnya waktu tahun 13 itu 20 juta itu. Lu nuroyoan sampai ono sing meletet mati, akhirnya dilarang kan itu. Nah, diikuti mereka yang sesat. Alam taro, apakah kamu tidak tahu annahum, bahwasanya penyanyi itu fi kulli wadin, di setiap lembah, yahimun, mengembara. Jadi penyanyi itu biasanya kalau orang dulu itu di tempat-tempat yang lembah, dia di bawah pohon kurma, di bawah pohon asem. Saya menangi itu hidup seperti itu. Di tahun 60-an di depan rumah saya itu ada pohon asem yang sangat besar itu. Setiap jam 11 siang, jam 11 siang sampai jam 1 mungkin jam 2 itu orang jualan macam-macam. Orang ke pasar kan jalan dulu waktu 61, 62 itu. Ya, itu saya sudah tahu. Di bawah pohon asem itu orang jualan, dan situlah penyanyi-penyanyi yang namanya kentrung, jadilan, macam-macam. Kalau sekarang apa itu namanya? Amin itu kalau sekarang. Dulu itu namanya jadil, namanya gendronan, sampai ngenang ini itu mendapat saksen, seteng sama saya menang itu tahun 60-an itu. Betul, tetapi kalau sekarang sudah jauh berbeda. Sekarang di hotel-hotel berbintang kalau nyanyi, orang-orang yang berduit mendatangkan itu, apalagi di rumah yang orang-orang yang berduit ada yang menyanyi lalu saweran luar biasa itu. Sampai kemarin saya ketemu orang itu, duit sampean kemarin tak itu damel nyamar nyanyian lho, lah ini kan sampean kemarin saben ono nyanyi di sawer sih entek duit lali nek omah kana blonjone. Jamaah sekalian, jadi apakah kamu tidak tahu bahwa penyanyi itu mendatangi lembah-lembah? Dulu di Timur Tengah, maaf, di masa Rasul, Al-Quran ini ketika ayat ini turun, kan di bawah pohon kurma itu datang mereka pakai nyanyi-nyanyi itu. Dan disitulah penjual-penjual kurma dan lain sebagainya, susu unta dan sebagainya, sana ya masing-masing tidak sama kita. Nah, kita ya paling kacang, gendelot, jelarut, barangnya lumayan kita orang Indonesia. Yang ketiga ayat 226, wa annahum yaqulun, bahwasanya mereka berkata, menyanyi, ma la yafalun, yang tidak pernah mereka kerjakan. Dari ayat 226 ini penyanyi itu pembohong. Menurut ayat ini loh, jangan mencicil pada saya, nanti repot sampean. Tetapi saya juga, karena itu urusan dunia, tidak selamanya nyanyi itu salah, asal tidak terlalu. Kalau nyanyi mulai jam 7 sampai jam 8 pagi, ya itu masalah itu, karena numbur waktu sholat, lupa akan kehidupan masyarakat gitu. Kalau hanya menyanyi gini ya, itulah jamaah sekalian harus kita pahami. Di mana kok ada sudut pembohong? Lihat saja jenengan yang senengane lagu dangdut itu, Oma Irama di saat masih muda, coba nyanyiannya Fevire Pericoloso, lautanku seberangi, kayak mulai gunung ya, gunung aku daki, lautanku seberangi, aku tak peduli. Lah itu kan pembohong itu.
Oma Irama. Tak anteni sampai aku tuwek lho. Gak pernah Oma Irama nyabrang laut itu. Oh, enggak pernah kan pembohong. Belahlah dadaku, macam-macam itu loh. Itu pembohong semua, coba dibelah teman. Dibelah kerek teman yang tidak mungkin. Itu karena itulah secara umum kata Al-Qur'an tadi, mereka mengatakan tapi tidak pernah mereka laksanakan. Setelah Oma Irama ini tua, baru sadar ucapan-ucapannya itu sangat rugi baginya. Kan itu amal jariah, walaupun duitnya tapi di sisi nyanyinya itu kan ada yang ke sana. Hitam, apa itu hitam, hitam-hitaman itu sampai sembarang serba hitam. Lalu semacam-macam gak iso nyanyi, aku nyanyi kok sampean Melayu kabeh. Jamaah sekalian, itu contoh. Ya, contoh itu kalau di dalam bahasa kita. Di dalam yang lain juga coba orang Kertosono jaket abang. Nek kon melo aku tak tukono HP, asal gak mangan 9 wulan. Nah, itu kan wong gak mangan 9 wulan ya apa wong setino. Poso kudu gak iso ini. Jamaah sekalian, itulah contoh bahwa secara umum dulu penyanyi itu pembohong. Tetapi karena itu urusan dunia, kerjakan urusan dunia. Kalau ada larangan baru berhenti. Nyanyi pun di sana juga di Timur Tengah itu ada yang nyanyinya itu maaf loh, ini kalau bahasa kita tidak apik lah, agak ke kiri lah. Seperti ini ada itu, saya kalau membaca lagu-lagu mereka, asir bal khotohal yutiru janakahu lali liman qad hawa itu atiru. Itu kan pemuda yang lamun melihat 2 ekor pipit burung prit jajar ngene diwasi ae. Enak kon jajar-jajar, aku ijen ini iki. Sampun mau menuju ke si dia yang aku gandrungi itu. Saya coba, sayapmu pinjami aku mau terbang ke sana. Apa tumun yuk? Lan pembohong. Apa tumun ndak iso terbang itu pakai apa lari itu. Asyir itu ya juga sama saja dunia itu. Dulu wah jenengan sing sepuh-sepuh baladia mis-mis sampai batu klemis kalau barang itu itu ada itu ngapunten itu ya juga hal-hal yang ke kiri. Tetapi yang ke kanan juga banyak. Coba ulama-ulama besar seperti Imam Nawawi ya. Maaf ini di pembukaan Riyadhus Shalihin ada 3 bait penyanyi itu. Ada 3 bait syair itu. Itu yang mengandung arti pelajaran untuk kita. Di dalam pembukaan Riyadhus Shalihin jenengan yang punya itu ada muqaddimah, di sana ada 3 bait. Innalillahi ibadan futona tolakut dunya wa khawful fitana ya nadhuru fiha falamma alimu annaha laisat li khayyin watona ja'aluha lujatan wa takhadu solihal a'mali fiha sufuna. Kalau diterjemahkan Pak, sesungguhnya Allah memiliki hamba yang cerdas. Insya Allah kita ini cerdas. Amin ya, amin ya. Karena apa? Pagi-pagi sing enak ya bang ini. Nah, kita mengikuti kajian ini walaupun hanya beberapa menit saja. Nah, di situ dalam muqaddimah Imam Nawawi itu dalam Riyadhus Shalihin, innalillahi ibadan futona, bahwasanya Allah memiliki hamba yang cerdas. Tolaku dunya wa khawful fitana, mereka memisahkan antara dunia dan dirinya agar tidak timbul fitnah. Anda tidak boleh rakus dalam urusan keduniaan. Bab nanti kalau rakus urusan dunia mesti lupa akhirat. Coba Qasas 77. Boleh itu balance secara umum dunia dan akhirat bersama, tetapi Al-Qur'an mengajari akhiratmu dulukan, nanti dunia ikut sertanya. Itu saja. Di dalam surat Qasas 77 jelas itu. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa saja yang Allah berikan pada kamu untuk bekal kamu pulang ke kampung akhirat. Tapi nasibmu di dunia jangan kamu
lupakan. Jelas sekali. Jadi harus di atas gini, akhirat dunia. Akhirat kan apa? Mahal 99%, dunia 1%. Kalau saya menggambarkan kita di desa, orang beli sapi untuk kurban itu loh. Kemarin itu saya singgung, orang beli sapi untuk kurban 35 juta. Ya, karena yang besar. Terserah nanti ukurannya. Nah, tampari gratis itu. Tidak mungkin. Ini tampari langsung katut. Coba orang beli tampar. Sapi ini masuk katut. Perkara itu. Artinya beli akhirat dunianya katut. Ahli ibadah inna sholati wa nusuki atas jenengan. Tidak mungkin miskin aslinya. Tidak mungkin orang ahli sholat. Tidak mungkin. Bahkan bisa menolong saudaranya dengan baik itu. Coba nanti kalau kita sudah meninggal, itu kan secara fisik memang berpisah, tapi ruh masih eksis sama-sama. Lihat surat Taubah 11 itu. Ya, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah ya fa ikhwanukum fiddin. Kalau sudah mereka sadar sama-sama beragama yang bagus seperti ini, lalu tegak salatnya, mengeluarkan zakat, fa ikhwanukum fiddin, itu saudaramu seagama itu. Saudara seagama, artinya bisa ditolong baik di dunia maupun akhirat. Itu saudara seagama. Sebab ukhuwah kan macam-macam. Agak ukhuwah watonia, kita sebangsa ya, sama-sama. Urusan Indonesia harus ukhuwah, itu harus bersama. Itu namanya ukhuwah watonia. Basaria, sama-sama manusia. Lalu termasuk keluarga itu, jadi sama-sama. Lalu yang tertinggi adalah ukhuwah Islamiyah. Jadi persaudaraan Islam itu harus kita jaga, karena nanti kita di akhirat masih mendapat kiriman dari saudara-saudara kita. Pas orang itu tekun sendiri baca doa, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wonge medongkrong nggone al-ikhlas pojokan ijen nek ngene. Rabbana ighfirli. Tapi aja ngene-ngene sepoke biasa saja. Doa, tapi ada yang tekun begini. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah hamba. Ampunilah kedua orang tua hamba dan saudara-saudaraku mukmin yang telah mendahului kami loh. Oleh bagian itu. Padahal lewis so'idan juruza, sudah jadi tanah yang rata, tapi tetap dapat kiriman dari saudara-saudara. Dan kadang-kadang gak kenal, roh rupa tok jenenge sapa gak roh, apa kampret apa joni, ya gak roh itu namanya. Tapi karena dia seorang mukmin yang kuat, mendapat doa. Fa ikhwanukum fiddin, surat apa tadi? At-Taubah 11. Saudaraku, kembali pada masalah nyanyi. Tolakut dunia wa khoful fitana. Mereka takut dunia. Kalau terlalu rakus dunia, akhirnya lupa. Jalu halujatan wa takhudu. Dia ngerti kalau amal soleh harus dimilikinya. Sebab hidup di dunia, kata Imam Nawawi dalam bait yang ketiga langsung, jalu fialujatan wa takhudu. Dia mengerti hidup di dunia itu kayak orang mengarungi lautan yang sangat luas. Sampannya, perahunya itu amal solih sebagai perahunya. Solihal amal biasubun. Amal soleh lah sebagai perahunya agar di lautan yang sangat luas dia sampai ke pulau yang dituju. Jelas sekali bahwa amal soleh itu adalah perahu bagi orang-orang mukmin untuk menuju keselamatan sampai di pulau harapan yang di sana. Itulah jamaah sekalian masalah Omai apa tadi? Maaf sama Imam Nawawi. Imam Syafi'i pun juga itu ada. Yang biasanya untuk nyanyian saudara-saudara kita. Cuma semua nyanyi adalah urusan dunia, jangan dianggap ibadah saja. Kalau jenengan anggap ibadah masalah, itu udah kalau dalam bahasa agama namanya bid'ah. Semua nyanyian, semua lagu-lagu, baik yang dangdut maupun yang dangdut maupun yang apa-apa saja, berbentuk apa saja, itu urusan dunia. Selama tidak merupakan vokal yang jelek-jelek dan tahu waktu, ya tidak sampai masalah. Tapi kalau sampai melewati waktu sholat dan sebagainya,
Nah, itu jadi masalah. Atau nyanyiannya itu mengandung hal-hal yang tidak baik. Coba itu dalam diwan itu saya baca itu. Ilahilas itu loh. Ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Imam Nawawi itu dalam Ad-Diwan namanya ya. Ilahilas tulil firdausi ahla. Ya Allah ya, surga tidak cocok bagi kami. Jadi kula niki mboten pantes kalau masuk surga. Wala aqwa ala naril jahimi, dan saya tidak kuat manakala kejegur neraka. Mlebu swarga gak pantes, kejegur neraka gak kuat. Ya apa sing enake? Itulah sastra, itu seorang ulama besar Imam Nawawi. Itu maksudnya supaya yang membaca syair-syairnya itu berhati-hati dalam kehidupan. Ya urusan dunia, ya urusan akhirat. Banyak sekali. Coba maaf, ketika Nabi setelah di kebun kurma Bani Amir melanjutkan perjalanan menuju Madinah, menuju Yasrib, kan ketemu beberapa pemuda waktu itu. Kan mereka berpantun juga, menyanyi kan. Tola al-badru alaina. Itu pemuda-pemuda Yasrib itu ketemu Rasul bersama para sahabat, langsung disenanglah anak-anak muda. Tola al-badru alaina, telah datang bulan purnama kepada kami, begitu disanjunglah. Asal walaupun menyanjung kepada Nabi itu berbentuk seperti itu tidak bisa dianggap berpahala. Kita nyanjung Rasul pun tidak bisa. Bahkan kalau kelewat nanti bisa keliru. Di sekitar kita sayangnya kalau ada bahasa Arab yang masuk ke sini itu diberi label sholawat. Saya ulang ya. Bahasa Arab, lagu-lagu himne, nyanyi-nyanyian syair-syair itu kalau masuk ke negara kita diberi label sholawat. Akhirnya orang awam menganggap itu ibadah. Nek diwaca oleh pahala. Coba di kampung-kampung itu, kalau sebelum waktu sholat subuh dan sebagainya, itu ada lagu itu dari saudara kita itu, ya Gus Lazim itu, yang suaranya kayak Gus Dur itu. Maaf itu, Gus Lazim dari Pasuruan itu persis Gus Dur itu, sehingga diberi label Gus Dur, laris manis itu. Yang biasanya itu, yaitu yang ngawiti ingsun itu loh, nglarasiran kelawan muji maring pangeran. Saterusé ya, kata terusno sampean kok kan. Itu api-api, tapi bait kedua kan kurang pas itu. Duh bala kanca priya wanita, aja ngaji syariat bloko, nggur pinter dongeng nulis lan maca, tembe mburine bakal sangsara. Ini menurut Islam tidak cocok ini. Mengapa? Wong ngaji syariat kok soro. Ya tambah ruh kebenaran agama to. Asing telu itu. Akeh kang ngapal Quran hadis, seneng ngapirki menyang liyane, kafire dhewe kadikatekke. Saterusé engko tambah sampean niku medhiti. Oh, itu sampai 13 bait loh itu. Ya itu maaf itu. Jamaah sekalian, itu contoh sampai dianggap ibadah sebelum sholat subuh itu ada di tempat saya itu. Ya ada bunyi-bunyi seperti itu. Kita pun diam saja. Yang kita keraskan satu adalah adzan dan iqamah saja. Masjid itu yang keras hanya itu. Bab inna aswatal ya suara yang keras gitu aja. Suara yang keras adalah suara khimar. Kita harus pakai yang baik-baik. Banyak sekali. Pokoknya yang dianggap ibadah, lagu-lagu itu biasanya diberi label selawat. Maaf tadi ada yang saya singgung. Sebenarnya memuja Nabi itu tidak perlu. Nabi apa boleh kita puja-puja? Sebenarnya tidak perlu. Saya tidak menyalahkan ya. Yang bagus adalah memuja kepada Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah sampai 5 kali dalam Al-Qur'an itu. Dimulai alhamdulillah, alhamdulillah. Fatihah sendiri, surat Fatir, Al-An'am, Saba ya sampai 5 pokoknya. Ya, Kahfi ya, itu alhamdulillah. Itu boleh memuji hanya kepada Allah. Alhamdulillahirabbil segala puji bagi Allah saja. Sehingga semua muja-muja adalah kepada Allah. Kalau kepada muji, kalau kepada Nabi itu kalau terlalu tinggi nanti tidak enak. Seperti itu. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Pernah dengar ya? Nek ana kenduren teko lho. Nek ana undangan anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Ini yang pertama sih mending, ini cik lumayan. Anta samsun ya Rasul, sinar engkau bagaikan matahari, padangnya seperti anta badrun, seperti bulan purnama. Itu kan di kitab-kitab dibak itu ada itu ya. Jangannya punya dibak, jangan baca itu. Namanya ada mahalul qiyam, tempat berdiri itu. Nah, yang ketiga ini yang terlalu tinggi. Anta nurun fauqa nuri, engkau cahaya di atas cahaya. Akhirnya kan di bawah, di atas Allah itu. Terlalu tinggi, ngelemi terlalu tinggi. Jangan kena penyakitnya orang Yahudi. Uzair anak Tuhan, Isa anak Tuhan. Jangan sampai Nabi itu anak Tuhan, nanti bisa loh. Kalau nyanyinya ngena-ngene bisa lupa bahwa nanti akan bisa seperti itu. Maaf, banyak sekali lagu-lagu yang di sekitar kita itu dilakukan seperti itu. Dari Irak itu Al-Bushiri pengarangnya itu. Kalau di sini Omai Ramai Al-Bushiri yang begini itu. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya akramal khalqi liman aludhu bi siwaka inta khululil khatisil amami. Itu pengarangnya namanya siapa? Al-Bushiri namanya. Itu kalau datang di sini itu dianggap ibadah, diberi sholawat. Namanya sholawat apa? Sholawat Al-Burdah. Ono mesinnya atau kono judulnya Al-Burdah. Bareng masuk di situ ada himne sedikit banyak memuja Nabi, diberi label selawat. Akhirnya orang tidak ngerti bahasa Arab dikira itu ibadah. Padahal selawat hanya satu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kesimpulan dulu. Kalau ada lagu-lagu kita orang punya hajat menengahi teko wae, yang penting jangan dianggap ibadah. Sayangnya dianggap ibadah itu seperti lagunya orang Syiah itu. Ada dari Syiah, syahadatnya orang Syiah masuk ke sini, dibuat ibadah. Li khamsatun uqfi biha kharral wabail khatimah al-Mustafa wal Murtadha wa ibnahuma wa Fatimah. Artinya kalau diterjemahkan ke bahasa Masjid Al-Ikhlas, karena jenengan di Al-Ikhlas, li khamsatun, aku di wong 5 kharral wabail khatimah, gak mungkin kena penyakit adem panas gak duwe aku nek selalu nyebut orang-orang itu. Pemaneh corona waktu itu siapa? Al-Mustafa Nabi Muhammad, Murtado Ali bin Abi Thalib, Abnahuma Hasan dan Husain, wa Fatimah dan Fatimah. Aku nek nganggur-nganggur bengoi wong 5 iku gak mungkin kena penyakit. Jarine lagu iku gitu loh. Li khamsatun itu. Mungkin jenengan pernah sering dengar itu lagu-lagu. Nah, yang terpenting kesimpulan, menyanyi itu boleh selama tidak berbau kalimah-kalimah yang negatif, yang tidak api itu loh. Ya, berbau yang tidak baik. Yang kedua, selama tidak dianggap ibadah. Jadi nyanyi itu urusan dunia,
bukan urusan ibadah. Dan kalau sudah nyanyi tidak boleh terlalu ngelantur sehingga melupakan bekerja, melupakan ibadah, itu yang jadi masalah. Saya rasa cukup itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.